Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kakak minta maaf, Ana sungguh kakak tidak sengaja melakukannya, ucap Gara. Ana kembali beranjak pergi dari hadapan Gara, namun dengan sigap Gara memeluk Ana dari belakang. Maafin kakak, ucap Gara. Iya udah aku maafin kakak, tapi ini yang terakhir kakak giniin aku, ucap Ana membuat Gara mengangguk. Gara langsung mengendong Ana menyamping dan langsung berputar-putar membuat Ana langsung berpegangan pada pundak Gara dan tertawa. Kak cukup pusingi, ucap Ana. Gara pun berhenti berputar-putar dan melihat Ana dan menatapnya langsung membawanya ke dalam kamar. Gara menurunkan Ana dan mencium keningnya. Tiba-tiba Ana lemas jatuh pingsan membuat Gara panik langsung bawa ke res. Sesampainya di rumah sakit, Gara langsung membawa Ana ke ruangan rumah sakit. Setelah itu dokter memeriksa Ana dan dokter tersenyum lalu Ana terbangun dari pingsannya. Selamat Pak, istri Bapak hamil, ucap dokter membuat Ana tersenyum senang dan melihat ke arah Gara. Namun Gara hanya terdiam, tidak ada ekspresi senang di wajah Gara. Setelah itu Ana dan Gara pulang. Di kamar Ana terus bertanya kepada Gara kenapa Gara tidak senang karena Ana hamil. Sampai akhirnya Gara buka suara. Ana, apa kau tahu? Aku tidak ingin punya anak, ucap Gara tiba-tiba membuat Ana terkejut. Kakak, astagfirullah dulu kakak dan aku bicara kita ingin punya anak. Setelah Allah berikan anugerahnya kenapa kakak bicara seperti itu? Tanya Ana meneteskan air mata sambil memegang kedua tangan Gara. Cek kembali memakai tespek Ana, ini pasti salah, ucap Gara memberikan tespek kepada Ana. Ana menuruti kata Gara dan mengecek menggunakan tespek di kamar mandi lalu Ana tidak lama keluar kamar mandi dan memperlihatkan hasil tespeknya. Kak, tetap hasilnya -2 kak. Aku hamil, harusnya kakak senang untuk hal ini, jangan seperti ini kakak, ucap Ana menangis. Gara langsung pergi meninggalkan Ana di rumah sendiri dengan perasaan Gara yang belum ingin memiliki anak. Kakak tunggu aku mohon, ucap Ana menahan tangan Gara sambil menangis. Ana, cukup, aku tidak ingin memiliki anak, ucap Gara. Kakak tolong mengertilah, ini anak kita kak. Darah daging kakak, ucap Ana sambil menangis. Gara melihat Ana dan menghapus air matanya dan tidak dipungkiri bahwa sebenarnya Gara tidak ingin melihat Ana menangis. Aku ingin kakak menerima anak ini, anak kita, aku mohon, bagaimanapun ini anak kakak, darah daging kakak, hiks, ucap Ana sembari menangis sambil terbata-bata. Gara mengangguk dan memeluk Ana dan menepis ego yang ada dalam dirinya untuk bisa menerima semuanya. Ana benar bahwa anak yang ada dalam rahim Ana adalah anak kandung Gara. Ana langsung memeluk erat Gara. Maafin kakak Ana, ya udah sekarang kamu istirahatlah, ucap Gara. Aku mau menelpon bunda, ayah dan abang kak. Ucap Ana langsung menelepon orang tuanya mengabarkan bahwa dirinya sedang hamil. Tak lupa setelah itu Ana menelepon orang tua Gara dan memberikan kabar gembira. Selesai menelpon Ana melihat Gara dan memperlihatkan pupi esnya. Aku ingin mangga muda, ucap Ana. Mangga muda? Ayolah Ana, ini sudah malam yang benar saja, ucap Gara. Tapi aku menginginkannya, ini keinginan anak kita, ucap Ana. Gara menarik nafas panjang dan membuang nafas kasar frustasi. Di mana harus mencarinya Ana, ya ampun, protes Gara. Pokoknya mau itu, ucap Ana. Gara mengangguk dan langsung berangkat mencari mangga muda. Astaga, Tuhan tolong aku tidak tahu akan mencari mangga muda itu di mana, gumam Gara.
Setelah 3 jam mencari mangga muda, akhirnya Gara menemukan penjual mangga muda dan membelinya 2 kilogram. Selesai membeli mangga muda, Gara pulang ke rumah dan terkejut melihat Ana di depan pintu rumah untuk menagih mangga mudanya. "Sini mangga mudanya, aku mau memakannya," ucap Ana dan tersenyum manis kepada Gara. Senyum merekah terlukis di bibir Gara. Entah kenapa tingkah Ana membuat Ana sangat menggemaskan. "Iya udah, ini nih mangga mudanya," ucap Gara memberikan kantung berisi mangga muda. Dengan semangat Ana mengambil mangga mudanya dan duduk di sofa ruang tamu memakan mangga mudanya. Gara duduk di samping Ana dan mulai menyandarkan kepalanya di bahu kursi dan mulai memejamkan matanya. Ana melihat ke arah suaminya dan tersenyum. "Mau gimana pun kakak, tetap kakak adalah suami yang paling baik untuk aku," batin Ana. Kap, kecupan dari Ana mendarat di bibir Gara sekilas dan langsung lari ke kamar. Gara terbangun dari tidurnya dan membuka matanya melihat Ana lari setelah memberikan kecupan padanya. Gara menyusul Ana ke kamar dan melihat Ana yang sedang berbaring di ranjang tertidur. "Yakin nih istri kakak tertidur?" ucap Gara duduk di samping Ana dan langsung Kap Gara mencium kening istrinya. "Ana maafin kakak." "Iya, kakak tahu kakak bukan suami yang sempurna dan baik, tapi kakak akan berusaha," gumamnya. Pagi harinya Ana sedang memakan buah-buahan bersama Gara dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Segera Ana membukakan pintunya dan betapa bahagianya dirinya mendapatkan orang tuanya datang ke rumahnya. Gara lalu menghampiri Ana dan melihat siapa yang datang ke rumah mereka dan ternyata orang tua Ana datang ke rumah. Lalu Gara menyuruh orang tua anak masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian orang tua Gara pun datang ke rumah mereka dan akhirnya keluarga Gara berkumpul bersama di ruang keluarga. Ana menanyakan di mana saudaranya Rasya dan bundanya mengatakan bahwa Rasya tidak bisa datang karena ada urusan penting pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sedikit sedih Ana mendengar apa yang diucapkan bundanya, tapi Ana tetap tersenyum meski ya kebahagiaannya kurang karena saudaranya tidak ada di sampingnya. Bunda dan yang lainnya sangat senang mendengar kabar bahwa Ana hamil dan begitu bersyukur Bunda Ana mendengar anaknya hamil. Pagi ini Ana sedang merengek meminta rujak saat ini kepada Gara, membuat Gara rasanya frustasi karena pagi-pagi buta jam 5 pagi mana ada yang berjualan rujak. "Kakak, ayo beliin aku rujak." "Sayang, ini jam 5 subuh sayang. Mana ada yang jualan jam segini." "Kakak, ini kemauan anak kita Kok kakak nggak mau? Nanti kalau bayinya marah gimana?" "Dasar ya ibu hamil emang ribet," ucap Gara mengacak-acak rambutnya frustasi. Ana melihat suaminya dan langsung memeluknya. "Yum kakak, aku mau milk," pinta Ana. "Nggak jadi rujaknya." "Enggak ucap Ana. Gara mencium kedua pipi Ana sekilas, dengan gemas. Lalu pergi membuatkan milk untuk Ana. Setelah itu Gara kembali masuk kamar dan memberikan milk kepada Ana. Ana menerima segelas milk lalu meminumnya dengan cepat, membuat Gara melotot. "Sayang, pelan-pelan sayang, ya Allah masih panas loh itu." "Enggak kok Yum." Ana langsung memeluk Gara dan entah kenapa matanya mulai terpejam. Langsung Gara mengendong Ana dan menidurkan Ana di ranjang. "Ana, kamu lucu banget sih," gumam Gara mengelus puncak kepala Ana. Gara sedang di ruang kerjanya mengurus berkas yang harus ia baca, tanda tangani. Tiba-tiba Ana langsung duduk di pangkuan Gara dengan duduk menyamping. Gara melihat istrinya lalu mencium keningnya sekilas dan tersenyum sambil mengelus pipi Ana. "Kakak mau bubur?" lirih Ana memperlihatkan pupi esnya. Gara melihat istrinya dan terkekeh kecil lalu mengangguk. "Ya udah kakak beliin, kamunya awas dulu." "Enggak mau." "Terus kakak beli buburnya gimana?" "Gendong aku," nada manja Ana.
Manja banget sayangnya kakak, ucap Gara lalu mengendong Ana menuju kamar mereka. Sesampainya di kamar Gara menundukkan Ana di ujung ranjang lalu mencium keningnya. Gara lalu keluar rumah untuk membeli bubur. Beberapa menit kemudian Gara kembali ke rumah dan membawa bubur ayamnya. Dengan semangat, Ana memakan buburnya dan melihat Gara yang melamun. "Kak, apa ada masalah?" tanya Ana berhenti memakan buburnya. "No, Ana, it's just a small matter about work," ucap Gara. "Kakak ayo sekarang kakak rileks ya, aku buatin kakak lemon tea," ucap Ana. Gara mengangguk. Ana membuatkan Gara lemon tea dan menambahkan sedikit gula agar tidak terlalu asam. Beberapa menit kemudian Ana menghampiri Gara menyajikan lemon tea-nya. "Ini kak, kakak minum dulu ya, insya Allah kalau kakak udah refleks pasti bisa nyelesain masalah pekerjaannya," ucap Ana duduk di samping Gara, lalu melanjutkan makan buburnya. Gara meminum lemon tea-nya lalu melanjutkan pekerjaan kantor. "Ana," panggil Gara. "Iya kak," jawab Ana. "Kapan anak kita lahir?" tanya Gara. Masih lama kakak, aku hamil baru kemarin, belum ada 1 bulan," ucap Ana. "Jadi masih belum bisa lahir ya nah?" tanya Gara melihat Ana. Ana terkekeh mendengar pertanyaan suaminya. "Masih belum kak, ya Allah nggak sabar ya. Lihat dede bayinya," tanya Ana. "Iyalah," ucap Gara terkekeh lalu mencium pipi istrinya sekilas. "Kak," lirih Ana. "Kenapa sayang?" ucap Gara mengelus kepala istrinya. "Mau susu sapi tapi pingin ke peternakan sapi supaya kakak bisa peras susu sapinya," ucap Ana membuat Gara membulatkan matanya. "Sayang, serius nih kamu?" tanya Gara. Ana mengangguk. "Ya udah yuk kita berangkat," ucap Gara mencium perut Ana sekilas. Ana dan Gara sedang di perjalanan ke peternakan sapi dan Ana begitu antusias. "Makasih ya kak, udah mau kabulin apa yang anak kita mau. Itu kewajiban kakak, untuk memenuhi semua keinginan anak kita sayang." Cukup lama di perjalanan akhirnya Gara dan Ana sampai di peternakan sapi milik Pak Aziz. Dulu Pak Aziz sempat bekerja di perusahaan Gara dan memilih keluar dari kantor Gara karena anaknya menyuruh Pak Aziz untuk berhenti bekerja karena Pak Aziz sakit-sakitan. Tapi anaknya memberikan Pak Aziz peternakan sapi supaya bisa dikembangkan oleh Pak Aziz. Dan ya peternakan sapinya cukup luas dan sapinya banyak. Ana melihat ke arah sapi yang sengaja dilepaskan dengan pemandangan yang indah menyejukkan. "Sayang," panggil Ana, membuat Gara terdiam. Benarkah Ana memanggil dirinya dengan sebutan sayang? "Iya sayang," ucap Gara sedikit salting pipinya yang putih kini menjadi memerah seperti kepiting rebus. Ana melihat Gara lalu menahan tawanya. "Kakak kenapa?" "Salting ya," goda Ana. "Enggak nah, kata siapa?" "Yuk kita bertemu Pak Aziz," ucap Gara berusaha cool dan meninggalkan Ana. "Ih tungguin," ucap Ana menyusul Gara sambil melihat-lihat sekitar. Gara bertanya kepada salah satu pekerja di peternakan, apa Pak Aziz ada atau tidak. Lalu pegawai itu segera memanggil Pak Aziz dan bertemulah Pak Aziz dengan Gara. "Assalamualaikum Pak Gara, Bu Nalendra, selamat datang di peternakan saya," ucap Pak Aziz. "Waalaikumsalam, iya Pak, peternakan sapi Bapak besar dan luas ya Pak," ucap Gara. "Alhamdulillah Pak, anak saya yang membantu saya dalam membesarkan peternakan sapi ini," ucap Pak Aziz. "Pak Aziz, apa sapinya sudah ada yang siap untuk diperah?" tanya Ana. "Sudah Bu." "Memang kenapa Bu?" tanya Pak Aziz. "Istri saya sedang hamil Pak. Istri saya ngidam pingin susu sapi yang baru diperah dan saya yang pernah susu sapinya," ucap Gara. "Masya Allah, ternyata ibu sedang mengandung."
Mari saya antar ke tempat sapi yang akan diperah Pak Bu, ucap Aziz. Gara dan Ana mengikuti Pak Aziz membawa mereka ke tempat sapi yang akan siap diperah. Sesampainya di tempat sapi yang akan diperah, Ana dengan semangat 45 menyuruh Gara perah sapinya. Lalu Pak Aziz dibantu pegawainya memberikan contoh kepada Gara bagaimana cara memerah susu sapi tanpa membuat sapi panik, takut dan mengamuk. Ana melihatnya dan mengelus kepala sapi yang akan diperahnya. Dan Gara diarahkan untuk memerah sapinya perlahan, tapi pasti sapi itu mengeluarkan miliknya dan ditampung di ember berukuran sedang untuk menaruh milk sapinya. Selesai memerah sapinya dan mendapatkan milknya, Ana mengucapkan terima kasih kepada sapi yang diambil miliknya dan mencium kening sapunya lalu mengelusnya. Sapi itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Ana. Sapi itu pun bersuara mu seperti membalas ucapan terima kasih Ana. Lalu Ana, Gara dan Pak Aziz pergi dari tempat peternakan sapi yang sudah diperah. Ana dan Gara sekarang duduk bersantai di rumah Pak Aziz. Kakak makasih ya, ucap Ana memeluk Gara dari samping. Sama-sama sayang, ucap Gara mengecup kening istrinya sambil membalas pelukannya. Pak Aziz datang dengan membawa satu kantong kresek cukup besar yang isinya susu sapi yang tadi diperah lalu memberikan kepada Gara dan Ana. Gara menerima kantong kreseknya dan Ana ingin jalan-jalan di sekitar peternakan dengan Gara. Lalu Ana dan Gara pergi pamit untuk berjalan-jalan di peternakan. Aduh, Kak tolong, ucap Ana yang tiba-tiba jatuh terduduk di atas rerumputan yang hijau. Gara melihat ke arah Ana dan membantunya berdiri. Ada yang sakit enggak? Tanya Gara sambil berlutut di hadapan Ana sambil membersihkan abaya Ana yang kotor. Ana tersenyum dan mengelengkan kepalanya. Altar mendongakkan kepalanya ke atas melihat Ana sambil sedikit menyipitkan matanya karena cahaya matahari membuatnya silau. Hati-hati dong sayang jalannya, awas anak kakak kenapa-napa nanti, ucap Gara lalu mencium perut istrinya sekilas dan berdiri lalu menggenggam tangan Ana lanjut berjalan-jalan di sekitar peternakan. Udaranya sejuk Kak. Aku pingin deh kita liburan ke tempat yang udaranya sejuk seperti ini. Liburan ke pegunungan gitu, di villa atau di mana gitu, ucap Ana sambil merentangkan kedua tangannya sambil menikmati hembusan angin yang cukup kencang. Gara melihat Ana yang sedang merentangkan kedua tangannya langsung memeluk Ana dari belakang. Ana sedikit terkejut dan tersenyum. Kayak di film Titanic kalau posisinya kayak gini, ucap Ana. Buah hahaha. Gara tertawa karena tidak kuat menahan tawa atas ucapan Ana. Kok ketawa? Tanya Ana. Nggak bisa disamain dong sayang, ih kamu tuh kenapa sih, ngakak kakak dengernya. Kalau Titanic kan di atas kapal di tengah laut sayang, lah kita. Di tengah peternakan sapi, ucap Gara sambil tertawa membuat Ana juga ikut tertawa. Iya juga sih wahaha, tawa Ana. Gara memperhatikan Ana yang tertawa. Kakak mau milk Ana, celetuk Gara. Hah, hus, kok ngomong gitu sih? Malu tahu, ucap Ana. Gara menyeringitkan dahinya bingung, kok malah gitu ngomong sama suami kamu? Emang permintaan kakak aneh nah? Tanya Gara. Oh, anak kamu. Lanjut Gara langsung tertawa terbahak-bahak. Ih kakak, ucap Ana. Kakak nggak minta milk yang di tubuh kamu, bisik Gara dari belakang sambil memeluk istrinya. Hah, oh hihi kirain, gumam Ana yang didengar Gara dan terkekeh kecil. Kalau dibolehin mau deh kakak, ucap Gara. Enggak ada, ucap Ana. Sudah berjam-jam mereka di peternakan, akhirnya mereka pun pulang. Beberapa jam kemudian Ana dan Gara sampai di rumahnya. Mereka berdua memasuki rumah dan menuju kamar untuk bersih-bersih.
Saat di kamar Ana sedang makan buah-buahan sambil minum susu perah dari peternakan, Gara masuk kamar dan duduk di samping istrinya. Ana yang sedang asyik memakan buah-buahannya tiba-tiba mencium aroma tidak enak dari Gara. "Kakak, kakak bau," ucap Ana menutup hidungnya membuat Gara mengernyitkan dahinya bingung. "Astagfirullah nah, kakak baru mandi," ucap Gara. "Kak, kakak bau banget," omel Ana. "Bau apa nah? Kakak baru mandi nah," ucap Gara. "Aku mau nginep di rumah ayah bunda aja," ucap Ana. Gara menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, lalu Gara mengangguk. "Ya udah ayo," ucap Gara. Ana siap-siap sambil menutup hidungnya sendiri. Sesampainya di rumah mertuanya, Gara mengetuk pintu rumah mertuanya, lalu Aisyah pun membuka pintunya. "Assalamualaikum," ucap Gara mencium tangan mertuanya, lalu Ana mencium tangan bundanya. "Waalaikumsalam, ayo masuk," ucap Aisyah. Ana langsung masuk. "Kenapa Ana?" tanya Aisyah pada Gara. "Bun, itu Ana bilang tuh tadi di rumah Gara badannya bau terus minta menginap di sini," ucap Gara. "Ayo masuk nak, nggak apa-apa Ana kayak gitu pasti efek kehamilannya," ucap Aisyah. Gara masuk ke rumah mertuanya, dan duduk di samping Ana. "Ana, kakak bau, minggir jauh-jauh." Rasia langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Ana. "Weh kenapa nih? Ini Rasia adik lo bilang gue bau badan." "Aa pergi kakak." Ana pergi masuk ke kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gara duduk di sampingnya. "Sayang, bau badan udah dong jangan kayak gini sayang." "Tapi kakak bau, maafin aku." "Aa sayang," ucap Gara berkaca-kaca. Ana melihat Gara. "Kakak jangan sedih, gini aja kakak mandi lagi ya." "Ya udah." Kasihan juga ipar gue ya. Kayaknya si Ana tuh cium aroma parfum si Gara tuh jadi kayak bau. Padahal menurut gue tuh harum bet anjir, gerutu Rasia yang didengar oleh Aditya. "Nah, Rasia bilangin ke Gara jangan pakai parfumnya, terkadang wanita hamil begitu." "Masa sih? Dulu bunda kamu juga gitu, jadi bilangin aja sama Gara jangan pakai parfum ketika sedang berada di dekat Ana." "Oh gitu ya udah deh ya makasih." Bunda udah kasih tahu kok untuk Gara tidak pakai parfum," ucap Aisyah duduk di samping Aditya. "Bun, emang gitu ya kalau semisal orang hamil?" Rasia baru tahu, ada yang kayak gitu dan ada juga yang enggak. "Oh." Ana turun dari tangga menghampiri keluarga yang sedang duduk di ruang keluarga dan duduk. "Mana suami kamu?" tanya Aditya. "Di dalam kamar," ucap Ana. Tidak lama Gara datang dan duduk di samping Ana. Ana mengenus aroma tubuh Gara. Kenapa nah? Kakak masih bau badan." "Udah enggak kakak wangi." Ana langsung memeluk Gara dari samping. "Oh, berarti gara-gara pakai parfum kakak tercium aroma bau ya tadi." Gara membalas pelukannya. "Iya kak kayaknya sih gitu." "Hatueh pasangan halal, lihat tempat ngapa kalau mau pelukan nggak tahu apa gue jomblo," celetuk Rasia. "Abang mau nikah juga?" "Bunda jodohin mau," sahut Aisyah. Enggak dulu deh bun, Rasia ke kamar dulu," ucap Rasia langsung pergi ke kamar. Rasia, ya Allah kenapa itu anak nggak mau nikah," ucap Aisyah. "Mungkin belum siap," jawab Aditya. Aisyah mengangguk. Aditya tahu bahwa Aisyah ingin melihat Rasia menikah, tapi apalah daya kalau Rasia belum siap. Lalu Ana dan Gara pergi pamit ke kamar. Di kamar, "Kakak sayang," manja Ana. Gara tersenyum merekah mendengar ucapan Gara. "Ya sayang, peluk kak." Gara segera naik ke ranjang dan mengelus kepala istrinya dengan penuh kasih sayang dan Ana mulai tertidur. Ting, ting, pesan masuk untuk Gara. Leon Maxime, online.
Halo Gara, apa kabar? Mau apa Anda? Jangan basa-basi. Oh, tenanglah. Ku dengar istri dari King Mafia sedang hamil, bolehkah aku mengucapkan selamat? Cik, bacot. Ayolah kita bertemu. Gara Red Chat. Kakak pesan dari siapa? Dari kantor sayang. Oh, tapi kenapa kakak malah kelihatan cemas? Ada sedikit masalah di kantor sayang. Maafin kakak kakak bohong sama kamu kakak nggak mau kamu khawatir batin Gara. Ana lalu tertidur dan Gara pun tertidur. Bersambung.